Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Amar. Untuk pertemuan hari ini kelas 7 kita masuk bab baru yaitu bab himpunan. Adapun materi atau sub materi yang kita pelajari hari ini itu adalah yang pertama. Ini sub materinya. Ada 6 sub materi. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Yang kedua anggota himpunan, yang ketiga penyajian himpunan, yang keempat himpunan bagian, yang kelima himpunan semesta, dan yang terakhir yang keenam yaitu himpunan kosong. Berarti yang kita pelajari untuk hari ini itu ada 6 sub materi. Langsung saja kita ke sub materi pertama yaitu pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, ini ya, himpunan secara bahasa bisa diartikan suatu kelompok atau suatu kumpulan atau suatu organisasi. Berarti nama lain dari himpunan itu adalah kumpulan, bisa kelompok atau bisa organisasi. Untuk himpunan secara istilah bisa diartikan kelompok atau kumpulan benda atau objek manusia yang batasannya jelas. Di sini batasannya jelas itu maksudnya nanti kalian bisa membedakan mana yang menjadi anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Namanya himpunan itu pasti namanya himpunan itu ada anggota himpunannya. Berarti nanti untuk batasannya jelas, batasan yang jelas itu kalian bisa membedakan mana sih yang masuk anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Untuk contoh himpunan yang pertama ada kumpulan siswa MTSN 7 Kediri. Di sini jelas batasannya yaitu apa? Siswa MTSN 7 Kediri. Yang menjadi anggota di sini berarti ya seluruh siswa MTSN 7 Kediri. Yang bukan anggota berarti siswa selain MTSN 7 Kediri atau di sekolah lain. Yang kedua, kumpulan bilangan ganjil. Nah, ini batasannya juga jelas yaitu bilangan ganjil. Berarti yang menjadi anggota itu adalah bilangan ganjil saja. 1, 3, 5, 7 dan lain-lain. Yang bukan anggota bilangan ganjil berarti ya bilangan genap. Yang ketiga ada kumpulan guru MTSN 7 Kediri. Ini juga termasuk contoh himpunan karena batasannya jelas yaitu guru MTSN 7 Kediri. Berarti anggotanya ya guru-guru kalian yang ada di MTSN 7 Kediri. Terus yang bukan anggota berarti ya guru kalian, misalkan guru yang di SD, guru yang di MI dulu, itu bukan anggota himpunan. Yang keempat ada kelompok hewan karnivora. Lah ini termasuk himpunan karena apa? Batasannya juga jelas. Anggotanya apa saja? Ya hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Contohnya ya harimau, macan itu ya. Berarti contoh hewan pemakan daging. Yang bukan anggotanya berarti ya kambing, sapi, kerbau dan lain-lain. Yang terakhir contoh himpunan yaitu kelompok siswa gemar matematika. Ini juga batasannya sangat jelas yaitu siswa gemar matematika. Berarti anggotanya ya siswa atau teman-temanmu yang gemar matematika. Yang bukan anggotanya Pak. Nah, yang bukan anggotanya berarti yang siswa gemar mata pelajaran lain ya, misalkan gemar IPA, gemar bahasa Indonesia dan lain-lain. Lanjut ke contoh bukan himpunan. Ini berarti kalau bukan himpunan itu berarti batasannya tidak jelas. Langsung ke contoh pertama. Kumpulan yang siswa yang berbadan tinggi. Nah, di sini berbadan tinggi itu ukurannya berapa? Itu tidak jelas. Misalkan ukurannya 170 sampai 180 ini kan tidak ada. Berarti ini termasuk contoh bukan himpunan karena batasannya kurang jelas. Yang kedua ada kumpulan siswa yang pandai. Nah, ini
Siswa yang pandai, pandai dalam hal apa? Ini kan tidak diterangkan di sini, berarti batasannya kurang jelas. Entah itu pandai matematika atau pandai mapel lain, itu kan tidak dijelaskan di sini. Berarti kumpulan siswa yang pandai itu contoh, bukan himpunan. Yang ketiga ada kelompok makanan yang enak. Lah, enaknya di sini juga belum dijelaskan. Enak menurut siapa? Lah, kalau misalkan enak menurut orang tua, lah itu baru himpunan. Tapi di sini cuma kelompok makanan enak, berarti bukan contoh himpunan. Terus yang keempat, kumpulan bunga yang indah. Lah, ini di sini indahnya itu indah menurut siapa? Menurut si A atau menurut si B? Nah, ini kan kurang jelas. Berarti kumpulan bunga yang indah itu bukan contoh, bukan himpunan. Termasuk bukan himpunan. Terus yang terakhir ada kumpulan bilangan yang besar. Nah, bilangan besar itu batasannya berapa? Kan tidak diterangkan di sini ya. Misalkan 1 juta sampai 100 juta itu kan tidak dijelaskan. Di sini hanya kumpulan bilangan besar. Berarti ini termasuk bukan himpunan karena batasannya kurang jelas. Lanjut ke submateri 2 yaitu keanggotaan himpunan. Berarti namanya himpunan pasti ada anggotanya, entah itu kosong atau lain-lain. Anggota himpunan disebut elemen. Itu nama lain dari anggota himpunan, elemen. Simbol anggota himpunan itu seperti huruf E, itu simbolnya anggota himpunan. Terus simbol bukan anggota himpunan seperti huruf E tapi ada garis miring. Terus simbol banyak anggota himpunan itu disimbolkan dengan N. Langsung ke contoh agar kalian mudah mengerti. Contohnya yang pertama, misalkan P adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Ini kan termasuk himpunan ya, karena batasannya jelas, bilangan genap kurang dari 10. Untuk penulisannya, anggota P adalah berarti P besar sama dengan terus dalam kurung kurawal. Lah, dalam kurung kurawal itu isinya apa? Isinya itu adalah anggota himpunan P. Himpunan P tadi apa? Bilangan genap kurang dari 10. Berarti anggotanya itu adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Batasannya 10, berarti 10 tidak ikut ya. Berarti hanya 0, 2, 4, 6, dan 8. Berarti bisa ditulis 2 elemen P, 6 elemen P, 2 bukan elemen P, 3 bukan elemen 12 bukan elemen P, 3 bukan elemen P, ya kan? Karena 3 dan 12 bukan termasuk anggota himpunan P. Berarti bisa ditulis jadi NP, banyaknya anggota himpunan P itu adalah 5. Contoh lain, misal R adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Berarti anggotanya R, ditulis R sama dengan dalam kurung kurawal. Anggotanya apa saja lampu lalu lintas? Itu ada merah, kuning, dan hijau. Berarti bisa ditulis M elemen R, merah elemen R, kuning elemen R, dan hijau elemen R. Yang bukan anggota mana? Biru bukan elemen R, dan coklat juga bukan elemen R. Jadi banyaknya anggota himpunan R itu ada di 3, yaitu merah, kuning, dan hijau. Lanjut ke penyajian himpunan. Penyajian himpunan berarti himpunan itu bisa disajikan. Nah, di sini disajikan dalam bentuk apa? Disajikan dalam bentuk 3 hal. Yang pertama, ada kata-kata deskripsi. Yang kedua ada mendaftar anggota, tabulasi, dan yang ketiga itu ada notasi atau simbol. Langsung aja ke contoh. Contohnya sebuah himpunan ya. A adalah bilangan asli kurang dari 100. Langsung ke deskripsi. Deskripsi itu adalah kata-kata. Berarti kalau nanti disajikan dalam deskripsi, sampean tulis A besar sama dengan dalam kurung kurawalnya itu nanti isinya berupa kata-kata, yaitu langsung
A sama dengan dalam kurung kurawal bilangan asli kurang dari 100. Itu. Yang kedua, kalau dalam bentuk tabulasi, tabulasi itu adalah mendaftar anggotanya. Langsung aja, A besar sama dengan dalam kurung kurawal itu nanti isi dalam kurung kurawal di dalamnya itu adalah anggota bilangan asli kurang dari 100. Apa saja? Bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 99. Lanjut ke notasi. Notasi itu simbol. Langsung ya. A besar sama dengan dalam kurung kurawal X dengan X kurang dari 100 dan X anggota bilangan asli. Bisa dibaca X adalah anggota himpunan A di mana X kurang dari 100 dan X anggota bilangan asli. X-nya ini bisa diganti dengan huruf lain ya. Misalkan huruf A, B, C bisa. Yang penting hurufnya ditulis huruf kecil. Tapi untuk yang X kalau misalkan diganti X-nya diganti misalkan A, berarti depannya juga belakangnya juga diganti dengan A, harus sama. Lanjut ke submateri keempat yaitu himpunan bagian atau subset. Simbolnya seperti huruf C ya kan. Dibaca A subset dari B atau himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Langsung kita ke pengertiannya. Apakah yang dinamakan subset itu apa toh? Nah, subset itu adalah ini pengertiannya. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Langsung aja ke contoh biar kalian memahami. Misalkan di sini ada contoh, ada himpunan A, B, C, D dan himpunan M. A anggotanya 1, 3, 5, B anggotanya 0, 2, 4, 6, 8, C anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan D anggotanya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Langsung ya, kita ke contoh pertama. Di sini yang paling kiri itu ada A subset M. Lah, kenapa kok A termasuk himpunan bagian dari himpunan M? Kita lihat, A itu anggotanya 1, 3, 5. Lah, sedangkan anggota 1, 3, 5 itu semuanya ada di himpunan M. Ya kan? M-nya kan 1 sampai 9, ya kan? Ada 1, ada 3 dan ada 5. Karena anggota himpunan A semuanya ada di himpunan M, berarti A subset M. Berarti A himpunan bagian dari himpunan M. Yang kedua, B bukan subset M. Nah, kenapa himpunan B tidak dikatakan subset M? Karena coba kita lihat anggotanya B. Anggotanya B itu 0, 2, 4, 6, 8. Meskipun kebanyakan ada di himpunan M anggotanya himpunan B, tetapi ada satu anggota yaitu 0 tidak dimiliki oleh M. Berarti otomatis meskipun satu anggota saja yang tidak dimiliki M, berarti B bukan subset dari himpunan M. Ya, paham ya? Jadi semuanya harus masuk anggota himpunan M. Yang C subset M. Nah, C-nya itu anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah, karena anggotanya C itu semuanya ada di himpunan M, berarti C subset M atau himpunan C adalah himpunan bagian dari M. Yang keempat, D bukan subset M. Karena apa? Jelas ya kan? Karena ada anggota himpunan D yang tidak dimiliki oleh M. Yaitu berapa? Ada 10,
11, dan 12. Itu tidak dimiliki oleh M, berarti D bukan subset M. Itu ya. Untuk menentukan jumlah himpunan bagian itu ada rumusnya, yaitu ada 2 pangkat N, di mana N itu adalah banyak anggota himpunan. Contohnya, misalkan himpunan P itu anggotanya 2, 3, 4. Berarti anggotanya berapa P? 3 kan? Nah, berarti untuk misalkan ada soal, berapakah himpunan bagian dari P? Langsung aja dijawab. 2 pangkat jumlah anggota himpunan P, yaitu 2 pangkat 3, berarti 8. 2 pangkat 3 berarti 2, 3 kali 2, 3 kali 2 sama dengan 8. Jadi himpunan bagian dari P itu adalah 8. 8 itu apa saja? Yang pertama, ada himpunan kosong, pasti. Yang kedua, himpunan 1. Yang ketiga, himpunan 2. Yang keempat, himpunan 3. Yang kelima, himpunan 1 dan 2. Yang keenam, himpunan 1 dan 3, yang ketujuh himpunan 3 dan 2 dan 3, dan yang terakhir itu adalah himpunan 1, 2 dan 3. Di sini menentukan himpunan bagian itu tidak boleh dibolak-balik anggotanya. Berarti misalkan 1 dan 2 itu artinya sama dengan 2 dan 1, berarti dihitung sama. Lanjut ke himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta? Artiannya langsung aja ya. Adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Contoh langsung. Ada himpunan A, itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini himpunan A memiliki himpunan semesta, yaitu yang pertama, ada A bilangan asli. Karena apa? 1, 2, 3, 4, 5 itu termasuk bilangan asli. Yang kedua, A bilangan cacah, yaitu karena 1, 2, 3, 4, 5 itu juga bilangan cacah. Yang ketiga, bilangan kurang dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggotanya A itu semuanya kurang dari 6. Yang keempat, bilangan lebih dari 0. Iya kan? Semuanya bilangan lebih dari 0. Terus yang kelima, bilangan kurang dari 10. Iya kan? 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya kurang dari 10. Itulah himpunan semesta. Berarti himpunan semesta itu ada banyak ya. Tergantung kalian menggunakan yang mana. Berarti ada lebih dari 1. Contoh yang kedua, ada himpunan B, itu anggotanya sapi, kerbau, kambing. Berarti himpunan semestanya adalah bisa termasuk hewan ternak karena semuanya hewan ternak. Terus hewan mamalia, menyusui karena semuanya menyusui. Terus himpunan hewan berkaki 4. Nah, semuanya hewannya berkaki 4. Sapi, kerbau, kambing kan berkaki 4. Terus hewan pemakan rumput. Lah, semuanya kan pemakan rumput. Berarti himpunan semestanya bisa hewan ternak, bisa hewan mamalia, bisa hewan berkaki 4, dan bisa hewan pemakan rumput. Lanjut ke submateri terakhir ke-6, yaitu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Berarti ada himpunan yang tidak memiliki anggota, itu disebut himpunan kosong. Simbol himpunan kosong adalah kurung kurawal kosong atau 0, ada garis miring. Contoh himpunan kosong yang tidak memiliki anggota. Yang pertama, himpunan mamalia yang berkaki 3. Di sini kan tidak ada kan? Hewan yang berkaki 3 mamalia, ya. Berarti itu kan anggotanya kosong. Yang kedua, ada himpunan bilangan negatif yang lebih dari 10. Ada nggak bilangan negatif yang kurang lebih dari 10? Nggak ada kan? Namanya negatif pasti di bawah bilangan positif ya, jumlah besarnya. Berarti contoh himpunan kosong. Terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada nggak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Nggak ada kan? Berarti ini juga contoh himpunan kosong. Sekian dari Pak Amar. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian kelas 7. Ada kurang lebihnya Pak Amar
Mohon maaf. Yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe. Untuk absensi tolong ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.